Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalfa Ramadhani. Saya Rizka Hayata. Saya Alifah Syafani. Kami dari Fasef Biratna. Jadi di video kali ini kami bakal ngejelasin tugas kimia mengenai laju reaksi. Di video kali ini juga kami bakal ngejelasin soal kimia. Semoga video kali ini kalian dapat mengerti apa yang kami jelasin. Nonton videonya ya. Halo semuanya, di sini saya bakal ngejelasin soal yang nomor 8. Nomor pertama dari tugas kimia ini itu dari percobaan pengukuran laju reaksi diperoleh data sebagai berikut. Di sini kita bisa lihat pada tabelnya terdapat konsentrasi A, konsentrasi B, dan juga ada waktu reaksinya. Perlu kita ingat ya kalau waktu reaksi itu berbanding terbalik dengan laju reaksi. Mereka berbanding terbalik ya. Nah, pada soal di sini yaitu pertanyaannya dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa order reaksi totalnya adalah. Nah, jadi di sini kita harus mencari order reaksi total dari di sini. Nah, untuk penentuan ordernya kita harus menggunakan data konsentrasi yang sama untuk kita bisa memudahkan cara kita menghitung. Nah, sama di sini kalau di konsentrasi A itu ada di nomor 1 dan 2, sedangkan di B ada di nomor 2 dan 3. Nah, jadi apabila kalau kita ingin mencari yang A, kita harus mencari dilihat yang di B ini ya. Dan kalau kita mau mencari yang B, kita harus melihat di yang di konsentrasi A. Nah, seperti itu ya teman-teman. Pertama kita tulis dulu persamaan laju umumnya itu. Persamaan umum lajunya itu P sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat X dikali konsentrasi B pangkat Y. Nah, untuk menentukan order A tadi kita menggunakan data yang 2 dan 3 ya. Nah, ini karena kita mencari yang A. Nah, sini bisa kita tulis seperti ini, F2 per F3 sama dengan K dikali ini 0,1 pangkat X dikali 0,3 pangkat Y per K dikali 0,2 pangkat X dikali 0,3 pangkat Y. Nah, di sini sama dengan T3 per T2. T2. Kenapa ini berbanding terbalik sama yang sini? Karena laju reaksi itu berbanding terbalik dengan reaksi. Nah, ini langsung kita lihat saja karena di sini yang sama, bisa kita langsung coret saja. Ini kayaknya bisa coret. Jadi kita dapatkan setengah pangkat X sama dengan 4/4 sama dengan 1. Nah, berapapun pangkat 1 itu sama dengan 0. Jadi X itu sama dengan 0 ya. Nah, begini. Untuk mencari order B, kita bisa menggunakan data 1 dan 2 atau 1 dan 3. Kenapa begitu? Karena apabila nanti di suatu soal ada persamaan yang tidak sama atau konsentrasi zat yang tidak sama, kita bisa menggunakan data sembarang asalkan dengan syarat konsentrasinya tidak boleh sama dengan 1 ya. Nah, untuk soal ini saya mengambil yang 1 dan 3, jadi bisa kita masukkan langsung di sini. T1 per T3 sama dengan T3 per T1 sama dengan K dikali 0,1 pangkat X dikali 0,1 pangkat Y per K dikali 0,2 pangkat X dikali 0,3 pangkat Y. Nah, tinggal kita substitusikan. Di sini kita masukkan itu 4 per 36 sama dengan setengah pangkat 0 dan sepertiga pangkat Y. Kenapa di sini setengahnya pangkat 0? Karena X-nya tadi kan sudah kita ketahui kalau X-nya itu 0. Jadi tinggal kita masukkan saja. Nah, di sini langsung kita masukin lagi 1/9 sama dengan sepertiga pangkat Y. Karena di sini kalau pangkatnya 0 sama dengan 1, jadi kita bisa biarkan saja. Nah, bisa kita lihat di sini Y-nya itu sama dengan 2 ya.
Nah, yang terakhir untuk menentukan order totalnya, kan? Order total tinggal kita cari aja ya, yaitu X ditambah Y sama dengan 0 ditambah 2 ini sama dengan 2. Jadi order totalnya dari soal ini adalah 2 ya. Nah, soal selanjutnya ada nomor 11, yaitu berikut tabel data laju reaksi. Nah, di sini bisa kita lihat ada tabelnya, dan di sini soalnya itu mencari rumus laju reaksinya. Nah, yang pertama itu kita akan mencari si NO-nya dulu. Ini kita mencari order reaksi NO, yaitu mencari order NO. Nah, untuk mencari NO ini sama seperti yang tadi, kita harus mencari di tabel ini yaitu konsentrasi yang sama. Kalau kita mencari NO berarti kita lihat di BR. Nah, di sini pada percobaan yang sama itu ada nomor 1 dan nomor 4 ya. Nah, di sini bisa kita langsung masukin aja, yaitu R1 per R4 sama dengan K dikali ini konsentrasi NO yang pertama pangkat X dikali konsentrasi BR2 yang pertama pangkat Y per K dikali konsentrasi NO yang keempat pangkat X dikali konsentrasi BR2 yang keempat pangkat Y. Nah, bisa kita dapatkan di sini yaitu 6 per 24 sama dengan K dikali 0,1 pangkat X kali 0,05 pangkat Y per K dikali 0,2 pangkat X dikali juga 0,05 pangkat Y. Nah, karena di sini ada yang sama, bisa kita langsung cari itu K dan ini ya, yang Y ini. Nah, langsung kita dapatkan juga di sini itu 1/4 sama dengan setengah pangkat X. Nah, 1/4 itu sama dengan setengah pangkat 2 sama dengan setengah pangkat X. Nah, ini, nah kalau udah kayak ini nilai X nya bisa kita langsung lihat itu sama dengan 2 ya. Nih. Nah, selanjutnya kita akan mencari order BR2. Nggak kelihatan nih. Mencari order BR2. Nah, untuk mencari BR2 kita lihat lagi di tabelnya. Di sini kalau tadi NO kita lihat di BR, sedangkan di BR kita lihat yang di NO yang sama itu pada percobaan 1 dan 2. Nah, bisa langsung kita tulis saja di sini R1 per R2 sama dengan K dikali konsentrasi NO yang pertama pangkat X dikali konsentrasi BR2 yang pertama pangkat Y per K dikali konsentrasi NO yang kedua pangkat X dikali konsentrasi BR2 yang kedua pangkat Y. Nah, bisa kita langsung tulis juga di sini itu 6/12 sama dengan K dikali 0,10 pangkat X dikali 0,05 pangkat Y per K dikali 0,10 pangkat X kali 0,10 pangkat Y. Nah, bisa kita dapatkan di sini yaitu ini tuh tadi setengah ya, setengah sama dengan setengah pangkat Y. Jadi bisa kita lihat langsung di sini juga bahwa nilai Y itu sama dengan 1. Nah, yang terakhir kita mencari rumus laju reaksinya. Ini rumus laju reaksi. Nah, ini sama dengan R sama dengan K dikali konsentrasi NO pangkat X dikali konsentrasi BR2 pangkat Y. Karena kita tadi sudah mendapatkan X dan Y nya, jadi tinggal kita masukkan itu R sama dengan K dikali konsentrasi NO berpangkat 2 kali konsentrasi BR2 pangkat 1. Karena dia 1 jadi tidak perlu kita tulis.
Nah, jadi ini pada jawaban nomor 11 ini jawabannya ya. Nah, selanjutnya ada pada nomor 12. Dalam suatu bejana terjadi reaksi yang dinyatakan dengan persamaan seperti ini. 2Ag tambah Bg sama dengan Cg. Persamaan laju reaksinya itu sama dengan V sama dengan K konsentrasi A pangkat 2 sama dengan dikali B konsentrasi B pangkat 0. Nah, sini pertanyaannya, jika tekanan ruangan tersebut pada suhu tetap dinaikkan menjadi 2 kali, laju reaksinya menjadi. Nah, sini kita cari laju reaksinya. Sini sudah kita ketahui persamaan laju reaksinya itu sama dengan R sama dengan K dikali konsentrasi A berpangkat 2 dikali konsentrasi B berpangkat 0. Lalu di sini P yang kedua atau tekanan kedua itu sama dengan 2 dikali tekanan yang pertama atau 2 dikali P1. Dan di sini suhunya itu konstan atau tetap ya artinya. Nah, begini. Nah, di sini kita akan mencari persamaan laju reaksinya yang kedua ya. Pertama itu kita akan menentukan konsentrasi yang kedua dulu. Nah, di sini bisa kita tulis untuk menentukan M2. Di sini kita bisa menggunakan rumus gas ideal, yaitu sama dengan P dikali V sama dengan N dikali R dikali T. Nah, di sini itu R itu adalah tetapan gas ideal, P tekanan, V volume, N mol, dan T adalah suhunya. Sini kita dapatkan P itu sama dengan N per V dikali R dikali T. Nah, N per V ini sama dengan P sama dengan M dikali R dikali T. Lalu di sini kita akan menentukan konsentrasi M yang kedua dengan cara seperti ini. Masukkan P1 per P2 sama dengan M1 dikali R dikali T per M2 dikali R dikali T. Lalu bisa kita dapatkan di sini yaitu P1 per 2 P1 dengan M1 dikali R dikali T per M2 kali R dikali T. Nah, sama seperti yang sudah sebelumnya, karena ada yang sama bisa kita coret yaitu R, T, dan juga P1 ini. Jadi bisa kita dapatkan di sini yaitu M2 sama dengan 2 dikali M1. Nah, di sini bisa kita langsung masukkan saja yaitu R2 sama dengan K dikali konsentrasi A yang kedua pangkat 2 kali konsentrasi B yang kedua pangkat 2 pangkat 0. Maaf ya. Sini kita masukkan lagi R2 sama dengan K dikali 2 dikali konsentrasi A yang pertama berpangkat 2 dikali 2 dikali B yang pertama pangkat 0. Lalu di sini kita dapatkan R2 sama dengan K dikali 4 dikali konsentrasi A yang pertama pangkat 2 dikali 2 dikali konsentrasi B yang pertama pangkat 0. Lalu di sini 4-nya ini bisa kita keluarkan saja, yaitu jadinya R2 sama dengan K dikali 4 dikali A konsentrasi A yang pertama berpangkat 2 dikali 1. Nah, kalau 2 dikali B yang pertama pangkatnya 0 ini itu sama dengan 1 ya di sini. Nah, sini bisa kita masukkan R2 itu sama dengan 4 dikali K dikali konsentrasi A yang pertama pangkat 2. Lalu bisa kita masukkan lagi di sini yang terakhir itu R2 sama dengan 4 dikali R1. Nah, jadi jawaban yang di sini itu sama dengan 4 ya semuanya. Jadi jawaban nomor 12 ini sama dengan 4. Hai, perkenalkan, saya Alifi Syahrani. Jadi di sini saya akan menjelaskan soal nomor 13, 14, dan 34. Nah, pertama saya akan menjelaskan nomor 13 terlebih dahulu. Nah, jadi di sini kita akan menyelesaikan nomor 13. Nah, data hasil percobaan laju reaksi dari ini, caranya bagaimana? Caranya yang pertama kita menyelesaikan NO dulu. Nah, jadi caranya itu gini.
kalau misalnya kita lagi nyari NO, kita cari yang H2 ini yang angkanya sama. Contohnya seperti ini, 0,2, 0,25, dan 0,25. Berarti ini percobaan ketiga dan percobaan keempat. Jadi yang paling besar itu laju reaksinya yang 0,25 dan yang kecil 0,5. Berarti yang paling besar itu kita taruh di atas. Jadi seperti ini. Nah, kita tulis ininya, tekanan NO pangkat X dan H2 pangkat C. Nah, kalau udah, kita tulis laju reaksinya. Yang V4 itu 2,0, jadi kita tulis 2 aja. Baru yang V3 0,5, jadi kita tulis 0,5. Baru di sini karena K-nya ini bisa dicoret, karena K-nya ini sama, jadi kita coret aja. Baru konsentrasi NO di percobaan 4 adalah 0,2 dibanding NO di percobaan 3, 0,2 banding 0,1. Jadi hasilnya itu 2. Kita tulis 2 pangkat X karena sama plus 1. Nah, berarti 2 dibagi 0,5 hasilnya 4 sama dengan 2X. Jadi X ini hasilnya berapa? 2. Jadi orde NO sama dengan 2. Nah, di sini kita akan mencari orde H2. Bagaimana cara mencarinya? Jadi seperti ini. Semisal kita nyari NO, kan yang dilihat yang sama itu yang H2. Nah, ini kita mencari H2 yang kita lihat NO yang sama. Yang sama itu 0,30 dan 0,30, itu berarti percobaan pertama dan percobaan kedua. Berarti nah, laju reaksinya ini yang paling besar yang 4,8 dan yang kecilnya 1,6. Berarti kita tulisnya V2 per V1. Lalu kita tulis dulu seperti ini. Nah, udah seperti ini, kita lihat laju reaksi yang tadi saya bilang yang paling besar itu di atas, kan? Berarti 4,8 per 1,6. Nah, ini K-nya sama, bisa dicoret. Nah, ternyata NO-nya juga sama. Jadi 1 pangkat X dikali 0,12 bagi 0,5, hasilnya 3 pangkat Y. 4,8 dibagi 1,6 hasilnya kan 3Y, berarti hasilnya sama dengan 1.
sekarang kita cari Q-nya. Jadi Q-nya itu sama seperti yang di atas, tapi kita cari P-nya yang sama. Nah, di sini kan kita cari yang sama. Sama 0,62 X 0,6 di sini 0,6 di sini sederhanakan 1/4 1/2 ya. Nah selanjutnya jadi 1/2 sama dengan 1/4, jadi yaitu sama dengan 2. Ke rumus V sama dengan K dikali Q. Nah jadi karena di sini K-nya itu segitu, jadi kita tulis 1 dikali 10 min 5, lalu P-nya juga di soal 0,2 dan Q-nya 0,6. Nah ini sesuai yang tadi kita cari. Nah kita udah cari berapa hasilnya. Di sini kita tulis oh ya di sini karena kita udah cari P dan Q-nya yaitu 1, jadi kita nggak usah tulis, lalu di sini kita tulis 2. Nah kita pakai 1 itu 2. Nah jadi 10 min 5 jadi hasilnya adalah 0,072 dikali 10. Nah jadi hasilnya itu 7,2 10 akar 8. Kenapa ini akar 8? Karena 0,3 di depan ini dipindahkan menjadi di sini 5 tambah 3 0 di depan itu jadi 8. Nah jadi ini hasilnya. Nomor 37. Nah pada soal nomor 44 ini jadi yang pertama adalah order yang tersebut. Nah jadi yang kita cari itu yang pertama adalah X atau N nya. Jadi kita pakai rumus V1 V2 sama dengan K 2 kali 10. Ini kita cari yang sama dari haluan kedua artinya dulu ya. Jadi lalu di sini 2 10 3. Jadi yang videonya juga dia tulis. Nah di sini tuh 4 kali 10 tambah 3. Di sini juga 2 tambah 3. Nah jadi persatuan videonya menjadi 4 sama 10 min 6. Videonya ada 4 10 min 6. Nah lalu karena di sini kan sama konsentrasinya, jadi kita hapus sama angkanya juga dari sisi ini. Kalau konsentrasinya kita tambah juga ke bawah 2 kali 10 per 4 kali 10 Nah jadinya itu 1/2 kita X jadi 1 itu sama dengan 1/2. Ini berangkatkan 0, jadi X itu sama dengan 0. Nah lalu yang order H2 nya adalah V1 V2 lalu 2 kali 10 ini V2 sama dengan K 4 kali 10 akar 3X, lalu yang konsentrasi B nya 6 kali 10 akar 3Y. Nah jadi V1 dan V2 nya itu 4,3 lalu 6 kali 10 akar 3, jadi sama dengan 2/6. Jadi ini dibagi itu menjadi 1,9. Ini sama dengan menjadi 1,3. Jadi yaitu 2.
antara A ditambah dengan B menghasilkan produk C dengan hasil percobaan sebagai berikut. Maka secara umum itu kita bisa tulis bersama laju reaksinya. Yaitu yang pertama adalah kita tulis V sama dengan K dikalikan oleh konsentrasi A dikalikan oleh X, lalu dikalikan lagi dengan konsentrasi B dikalikan oleh Y. Nah, jadi bagaimana kita bisa mengetahui nilai X dan Y-nya? Nah, untuk mencari nilai X kita bisa menggunakan dua data dengan konsentrasi yang sama. Di sini kita coba menggunakan data 1 dan 2. Nah, jadi kita masukkan V-nya itu adalah 0,02 sama dengan K dikalikan konsentrasi A-nya itu adalah 0,01. Lalu dipangkatkan oleh X karena kita belum tahu ya X-nya. Terus lalu dikalikan lagi oleh konsentrasi B yaitu 0,2 dipangkatkan oleh Y. Lalu kita bandingkan dengan data percobaan nomor 2 di mana laju reaksinya itu adalah 0,08 sama dengan K dikalikan konsentrasi A-nya itu adalah 0,02 dipangkatkan oleh X. Lalu yang konsentrasi B-nya itu 0,2 dipangkatkan oleh Y. Nah, karena di sini itu nilai konsentrasi B pangkat I-nya itu sama yaitu 0,2 pangkat Y, maka kita bisa coret perbandingan tersebut. Dan nilai K itu konstanta tidak akan berubah, maka kita bisa coret juga. Nah, jadi 0,02 0,08 itu 1/4 dibandingkan oleh 0,01 0,02 itu adalah 1/2. Jadi di sini maka nilai X-nya adalah 2. Nah, jadi cara mencarinya kita menggunakan data ketiga dan keempat. Itu kita tulis saja ini adalah 0,18 sama dengan kalau dikalikan konsentrasi A yaitu 0,03 konsentrasi B adalah 0,2Y. Dengan K dikalikan konsentrasi 0,03 X lalu 0,4 Y. Jadi karena konsentrasi A nya ini sama, kita bisa coret dan K nya juga bisa kita coret. Jadi dari sederhana dari ini adalah 1/2 sama dengan 1/2. Jadi nilai Y adalah 1. Jadi kita substitusikan saja. Kita dapatkan rumus laju reaksinya adalah V